Yang pertama di situ harus kita dasari dulu dengan mengatakan bahwa urusan jodoh itu adalah bagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi manusia ya begitu istilahnya sudah menyandang istilahnya manusia gitu kan, pada saat disatukannya ruh dengan jasad ya dalam rahim seorang ibu, maka telah dicatatkan di sana ya 4 hal yang akan terkait dan melekat dengan dirinya ya, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun ya. Jadi dicatatkan untuknya di situ perihal rezekinya. Yang kedua di situ adalah ajalnya. Yang ketiga adalah amal perbuatannya, baik maupun buruk ya gitu kan. Dan kemudian keadaan dia antara sengsara ataukah ya bahagia. Gitu. Nah, jadi urusan jodoh itu masuk kepada yang mana? Yang pertama, urusan rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya menyangkut harta. Ya. Ya, kita di situ termasuk di situ anak ya, bagi orang yang sudah berkeluarga juga itu bagian daripada rizki juga kan gitu. Anak itulah rizki, tapi di sisi yang lain anak itu rizki tapi juga amanah, sebagaimana harta ya yang Allah berikan, rizki juga amanah juga di satu sisi yang lain. Begitu pula dengan jodoh ya kan. Nah, jadi artinya di situ bahwa tidak ada di situ doa yang secara spesifik ya menyebutkan di situ minta dimudahkan jodoh ya. Tapi kita di situ bisa membaca doa-doa yang memang bisa dianggap meminta kepada Allah agar diberikan kelapangan dalam rezeki apapun itu. Ya, seperti misalnya ya doa yang bisa diucapkan di setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, atau misalnya di sana ya yang lebih global lagi orang menyebutnya doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, atau di sana apa yang secara tersirat ya. Ya, secara tersirat meminta agar diberikan ya jodoh. Ketika seseorang misalnya membaca doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, wahai Robku, ya berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Ya, keturunan apa yang baik. Nah, jadi itu tersirat ketika yang mengucapkan itu adalah seorang yang masih belum menikah, yang masih bujang misalnya, atau yang masih jomblo orang bilang sekarang. Maka kan pastinya melalui proses untuk bisa mendapatkan anak keturunan yang baik itu, berarti prosesnya melalui nikah. Dan di situ sekaligus juga berarti maknanya dia minta juga kepada Allah secara tersirat ya, agar diberikan apa? Ya, pasangan yang soleh, pasangan yang baik. Ya, karena di situ kan terlahirlah di situ anak-anak yang baik. Ya, anak keturunan yang baik. Atau seperti misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika doa itu dibaca oleh seorang yang masih jomblo, padahal dia belum punya istri, tapi dia sudah minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami Rabbana hab lana min azwajina, dari istri-istri kami, ya wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, yang bisa menjadi penyejuk hati bagi kami. Boleh Ustaz baca doa Ustaz? Ya boleh, masa nggak boleh? itu tersirat kan gitu. Jadi seseorang itu tersirat minta jodoh yang baik. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau misalkan itu kalau yang memang yang ma'tsur ya, yang ma'tsur kan gitu. Nah, adapun kalau misalnya kita mau berdoa dengan ungkapan kita sendiri gitu ya. Ya misalnya Allahumma rzuqni ya zaujatan sholihatan ya gitu kan. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki berupa istri yang solihah gitu ya. Maka ya boleh kan gitu ya, namanya doa itu lebih luas ya. Bahkan kalaupun seseorang ya tidak mengerti bahasa Arab, dia pakai bahasa Indonesia, ya berdoa dengan pakai bahasa Indonesia. Namun satu hal yang lainnya ya,
Artinya ini kan berkaitan dengan kemudahan segala urusan ya. Ya ini dia pengen mudah dapat jodoh gitu kan. Maka di situ di antaranya caranya yang pertama harus yang dia apa namanya? Harus lakukan adalah dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertakwa kepadanya, ya. Dengan ketakwaan inilah yang akan bisa memudahkan ya jalan bagi dia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya kan? Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari segala ya masalah dan problem yang dihadapi, dan Allah akan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Rizki tersebut bersifat global, umum. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadikan segala urusannya mudah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga di situ bisa seseorang apa namanya supaya dia tidak bersedih hati gitu kan, karena belum dapat jodoh juga dan dia minta kepada Allah kemudahan gitu, dia bisa membaca misalkan ya, Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya. Jadi minta kepada Allah kemudahan dalam segala urusan. Ya, apa-apa yang di situ itu sulit bagi kita, tapi kalau Allah mudahkan maka akan menjadi mudah. Dan ya itu tadi ya, istilahnya perbaiki diri ya. Semoga dengan kita memperbaiki diri itu kita juga bisa mendapatkan istilahnya jodoh yang baik pula. Ya, walaupun misalnya ya kadang-kadang ada hal-hal yang di luar daripada harapan kita ya gitu ya. Kita agak lama ya, bisa jadi di situ doa kita agak lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita tetap berusaha. Ya, berusaha mencari tahu ya. Ya bagi mungkin zaman sekarang ada istilah berusaha melalui biro jodoh misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, asalkan memang di situ biro jodoh tersebut memang memberikan ketentuan-ketentuan syar'i ya gitu kan, dalam batasan nanti pada saat ingin ta'aruf ataupun berkenalan ya satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi dalam ini apa namanya? Tetap harus bersabar ya, tetap di situ harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirinya ya. Yani walaupun usia misalkan sudah lewat dari yang diharapkan ya begitu kan. Ya ada kan istilahnya baik itu dari kalangan pemuda-pemuda ataupun pemudi-pemudi ya, yang ibaratnya orang tua bilang itu sudah lewat umurnya ya. Tapi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya yang harus ya menguatkan keyakinan kita ya dan menguatkan husnudzon kita kepada Allah ya Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik ya buat kita ya, dan dengannya di situ kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab.